Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Damayanti dengan NIM 6420720 dari kelas 641A11. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Video ini menjelaskan tentang manajemen marketing. Setiap pengusaha pasti menghendaki produknya laku di pasaran, sehingga menghasilkan keuntungan. Itu hal yang lumrah di dunia bisnis. Lalu, bagaimana caranya agar produk Anda diminati konsumen? Kunci suksesnya adalah Anda harus memasarkan produk itu secara efektif dan efisien, serta tepat sasaran dengan cara menerapkan manajemen marketing yang akan menjadi modal utama supaya produk Anda dicari dan diterima oleh pembeli. Lalu, apa itu manajemen marketing? Pengertian manajemen marketing menurut Profesor Dr. Sofjan Asauri, MBA Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Adapun program-program tersebut ditujukan untuk menciptakan dan memelihara keuntungan sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa tercapai. Untuk lebih simpelnya, marketing adalah serangkaian proses, perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Konsep manajemen marketing. Yang pertama, konsep produksi. Produk harus murah, dapat dibuat kapan dan dimanapun, sehingga penjualan berjalan lancar. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini sangat memperhatikan kualitas produk. Untuk yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan mengedukasikan pelanggan sehingga produk perusahaan terjual. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menekankan bahwa produk harus memenuhi kebutuhan konsumen. Dan untuk yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menyatakan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berdampak baik untuk masyarakat lain dan lingkungan. Tujuan manajemen marketing. Membangun permintaan konsumen. Membangun kepuasan konsumen. Mendapatkan market share. Mendapatkan keuntungan. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Dan yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha. Berikut ini adalah proses manajemen marketing. Proses pemasaran manajerial dimulai dengan penentuan misi dan tujuan seluruh perusahaan, dan kemudian
menentukan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Mengevaluasi kapabilitas perusahaan berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, menentukan peluang pemasaran yang harus dikapitalisasi. Anda harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang tidak puas dan potensial. Setelah perusahaan memiliki informasi lengkap mengenai peluang pemasaran, mereka dapat merumuskan strategi pemasaran dalam bentuk rencana formal berorientasi aksi dinamis untuk mencapai misi dan sasaran. Selanjutnya, rencana atau program aksi pemasaran harus dilaksanakan melalui komunikasi yang tepat, koordinasi, serta motivasi dari tenaga pemasaran. Kinerja sesuai rencana dijamin oleh kontrol pemasaran yang efektif, serta kontrol yang efektif sangat penting untuk mengukur dan mengevaluasi hasil aktual dari strategi pemasaran. Hasilnya dievaluasi terhadap sasaran yang kita inginkan. Proses pemasaran yang sedang berlangsung atau dinamis dan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Fungsi manajemen marketing. Yang pertama, pendistribusian. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk Anda, menjadi tidak berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Jual beli. Sejatinya, fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya, karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi dari jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk. Sementara, manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, penyediaan sarana. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produksi seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk terstandar. Melakukan riset. Perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan di pasar. Dengan begitu, perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Yang terakhir, pemrosesan. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Ruang lingkup manajemen marketing. Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Yang kedua, penentuan tujuan. Tujuan pemasaran ditetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Tujuan pemasaran berkaitan dengan menarik pelanggan baru, retensi pelanggan saat ini, perluasan basis pelanggan, pengenalan produk baru, peningkatan produk lama, dan sebagainya. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran. Perencanaan membantu dalam mencapai tujuan secara sistematis. Perencanaan kegiatan pemasaran berkaitan dengan menentukan strategi lini produk,
perencanaan diversifikasi produk, kegiatan iklan, dan promosi. Perencanaan terkait dengan proses penjualan dan distribusi. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk berorientasi pada pelanggan dan ditawarkan kepada pelanggan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Untuk yang selanjutnya, ada elemen penting dalam konsep marketing. Market oriented berorientasi kepada keinginan konsumen. Penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Kesimpulannya, Anda pasti sudah memahami betapa pentingnya manajemen marketing atau pemasaran bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Tujuannya tentu saja agar produk yang diproduksi laku di pasar. Pada akhirnya, perusahaan pun mendapatkan laba, sedangkan konsumen terpenuhi kebutuhannya. Itulah bukti suksesnya penerapan pemasaran dalam bisnis, baik dari sisi produsen dan konsumen memperoleh keuntungan. Hal lain yang perlu diperhatikan pada bisnis adalah soal pembukuan usaha Anda. Pembukuan yang baik akan membuat pengelolaan keuangan bisnis menjadi lebih terpantau dengan efisien dan terencana. Sekian video presentasi saya mengenai manajemen marketing. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.